Assalamualaikum. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1a8. Koneksi antar materi modul 2.1. Terlebih dahulu perkenalkan. Nama saya Rusmaniah, CGP Angkatan 9, dari SMK 4 Sampit, dengan fasilitator Ibu Hajah Sularti, MPD, dan praktik penggerak Ibu Tinduh, SPD. Seorang Arthur of der Heide mengatakan, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Timbul suatu pertanyaan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Disinilah peran guru itu sangat penting. Dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang memudahkan murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan terhadap murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu: pertama, kesiapan belajar. Seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan untuk menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, seorang belajar, di mana seorang guru memberi pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Diharapkan belajar sesuai minatnya murid dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar murid berkenaan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang akan berbeda antar satu murid dengan murid lainnya. Disinilah peran seorang guru sangat penting dalam memperhatikan muridnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. 4. Berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formati dan diagnostif. Dan guru harus memahami dari semua ini untuk mengetahui kebutuhan dari murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara: seorang guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu: 1. Konten, di mana guru menyesuaikan materi dengan konten pembelajaran yang dibutuhkan belajar murid yang dibutuhkan, dengan memperhatikan hari akhir dari pemetaan kebutuhan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 2. Proses, di mana guru melakukan inovasi dalam pembelajaran agar menarik, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu kepada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. 3. Kinestetik. Dalam kinestetik ini, seorang guru melakukan modifikasi tagihan periduk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang sudah mereka pelajari dan proses yang mereka lakukan. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Dalam hal ini, guru penggerak belajar tentang koneksi antar materi. Di mana koneksi antar koneksi modul 1 dan 2. Pada modul 1 berbicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. 1, 2 berbicara tentang nilai dan peran guru penggerak. 1, 3 berbicara tentang visi guru penggerak, dan 1, 4 berbicara tentang budaya positif. Pada modul 2, 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari semua ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, inilah paparan koneksi antar materi modul 1 dengan modul 2.
Yang pertama 1 dengan modul 2 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut KHD adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menyediakan lingkungan yang menyenangkan untuk tumbuh berkembangnya anak secara maksimal sesuai dengan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak di antaranya: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Proses menuntut guru harus selalu berpikir tentang pertanyaan: apa yang murid butuhkan? Dan apa bisa saya lakukan agar proses pembelajar menjadi lebih baik serta menyenangkan? Selanjutnya, mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid di mana guru membantu murid dalam proses belajar mengajar maupun memunculkan motivasi untuk murid, juga mendidik untuk menanamkan karakter pada diri murid tersebut. Selanjutnya, koneksi antara modul 1-2 dengan modul 2-1. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran, di mana guru penggerak mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menjawab kebutuhan murid. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 20 pembelajaran untuk 20 murid. Akan tetapi pembelajaran berdiferensiasi pastinya berakar pada kebutuhan belajar murid itu sendiri dan bagaimana merespon pembelajaran tersebut. Dilanjutkan koneksi antar modul 1-3 visi guru penggerak. Dalam hal ini guru dapat melakukan pendekatan ia pada tahapan baga seperti uraian berikut ini. 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan belajar murid. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi berdiferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan kebutuhan belajar murid. 2. 1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan visi yang berpihak pada murid tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang mampu menjawab setiap kebutuhan murid yang berbeda-beda dalam pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1 diakhirin dengan pembahasan 1-4 tentang budaya positif dikoneksikan dengan modul 2-1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di mana modul 1-4 budaya positif antara lain: 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif dengan 2-1 pembelajaran berdiferensiasi adalah: dengan visi yang berpihak pada murid tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang mampu menjawab setiap kebutuhan murid yang berbeda-beda dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Dari paparan koneksi antar materi modul 1 yang terdiri dari 1 filosofi Ki Hajar Dewantara. 1-2 nilai peran guru penggerak. 1-3 visi guru penggerak dan 1-4 tentang budaya positif dengan modul 2-1 tentang pembelajar berdiferensiasi diakhiri dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif,
dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. B. Sebagai subjek pembelajaran yang penuh keberagaman harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian paparan kali ini saya ucapkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Semoga berbagi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.